Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lizidan Safwan dengan NIM 210313009 dari kelas reguler F, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung, Angkatan 2021. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai isu keumatan membangun dialog Sunni Syiah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syahril Ahmad MM. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Alizidan Safwan dengan NIM 2103009. Yang kedua ada Atila Taufik Arafi dengan NIM 210313025. Yang ketiga ada EN Rohana dengan NIM 210313044. Yang keempat ada Sadam Hussein dengan NIM 210313134. Dan yang terakhir ada Tiara Dewi dengan NIM 210313135. Latar belakang. Di tengah berbagai kemajuan secara global, konflik dan peperangan tanpa henti menjadi agenda di berbagai pelosok dunia, terutama di Timur Tengah yang telah menjadi tanah sengketa bagi berbagai peradaban untuk kesekian abad. Timur Tengah yang mewarisi berbagai suku bangsa, agama, dan budaya kerap bagaikan campuran adonan yang tak pernah rampung untuk dimasak. Ditambah lagi dengan tatanan politik di setiap wilayah yang menyerupai Firaun di masa lampau. Kekuasaan menggoda setiap penguasa akan kemewahan yang diperoleh dari hasil sumber daya minyak bumi. Sehingga menjadikan Timur Tengah yang kaya akan sumber minyak bumi ini menjadi tempat pertumpahan darah semenjak peradaban manusia lahir. Sebagai faktanya, sekarang Timur Tengah dikonstruksikan dengan konflik, fanatisme Islam dan bahkan terorisme. Di sisi lain, Timur Tengah juga diagungkan sebagai tempat kelahiran berbagai peradaban dengan kekayaan kultur budaya, sumber daya alam, hingga pusat kemewahan dan kehidupan yang serba mahal mempesona. Timur Tengah yang telah menjadi kawasan konflik untuk kesekian abadnya sangat sulit untuk kembali menjadi sebuah Timur Tengah yang diimpikan oleh masyarakat dunia. Perbedaan suku etnik, agama, hingga kesenjangan sosial ekonomi menjadikan wilayah ini menjadi sebuah wawasan yang rentan terjadinya konflik antar agama dan etnik hingga perebutan kekuasaan antara grup etnis tertentu. Belum lagi ditambah oleh unsur kekayaan alam seperti minyak bumi yang menjadi faktor utama dalam perpecahan negara. Ideologi yang ditinggalkan Barat pada masa mandat Perancis dan Inggris di wilayah ini hanya sampai pada mendirikan negara yang bersifat otokratik yang sebagian besarnya dikuasai oleh sebagian kecil keluarga bawaan dari kolonialisme, sehingga ideologi Barat terutama demokrasi menjadi senjata utama dalam meruntuhkan rezim yang tidak diinginkan oleh sistem kapitalisme global. Pada dasarnya, perselisihan ideologi hanyalah terjadi antara ideologi kapitalisme dengan rezim yang tidak mendukung kapitalisme global, seperti rezim sosialis dan komunisme. Timur Tengah terus mengalami konflik selama ideologi homogen menjadi rujukan dalam politik bernegara, di mana ideologi Barat menjadi motivasi politik yang dibungkus dengan unsur demokrasi, Islam, dan bahkan nasionalisme etnik. Berbagai unsur politik digunakan sebagai sentimen untuk membangun identitas sebuah bangsa dalam bernegara. Unsur tersebut sebenarnya pemecah yang menimbulkan peperangan dengan suku etnis dan pemeluk agama yang berbeda. Penulis berargumen bahwa Timur Tengah tidak akan pernah stabil dikarenakan ideologi Barat seperti rezim demokrasi yang berkembang di wilayah ini tidak sesuai dengan latar belakang masyarakatnya, baik dari segi nilai agama, kultur dan budaya hingga sistem politik. Konflik yang terjadi di Timur Tengah menjadi tanggung jawab komunitas internasional harus memberikan solusi yang konkret karena sudah saatnya masyarakat Timur Tengah menerima kesejahteraan dan masa depannya. Apa yang menjadi kerangka masalah dari Sunni Syiah ini? Pertama adalah
Akar konflik Sunni Syiah adalah kesenjangan ekonomi, konflik politik di Irak, Suriah, dan Yaman. Kedua, ada persaingan politik antara Irak dan Iran. Ketiga, ada Muhammadiyah mengajak dialog antara Sunni Syiah untuk saling menghargai perbedaan dan bekerjasama untuk membangun peradaban. Dari diskusi kami memiliki tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis tentang akar konflik Sunni Syiah. Yang kedua ada menganalisis peperangan politik antara Irak dan Iran. Yang ketiga ada menganalisis sudut pandang Muhammadiyah terhadap Sunni Syiah. Selanjutnya ada apa itu konflik? Konflik merupakan suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dari acapkali bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik lahir karena ketidakseimbangan hubungan antara pribadi, tingkat kelompok, organisasi, baik dalam bentuk hubungan sosial, ekonomi, dan kekuasaan. Kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan. Penyebab lainnya, setiap peristiwa konflik tidak pernah tunggal, tetapi selalu beragam. Itulah mengapa konflik seringkali tidak mudah untuk diselesaikan. Meskipun konflik yang tengah terjadi telah memakan banyak korban, baik yang tewas maupun yang kehilangan tempat tinggal dan yang mengungsi, para pihak yang berkonflik pada umumnya sulit untuk diselesaikan. Kesulitan penyelesaian konflik mendorong lahirnya pendekatan pengelolaan konflik. Di antara pendekatan itu adalah pencegahan konflik, penyelesaian konflik, pengelolaan konflik, resolusi konflik, dan transformasi konflik. Dalam mengelola konflik diperlukan adanya seperangkat pengetahuan teoritis yang dapat digunakan untuk memahami penyebab lahirnya sebuah konflik. Di antara pengetahuan teoritis tentang konflik adalah teori hubungan masyarakat, negosiasi prinsip, kebutuhan manusia, identitas, kesalahpahaman antar budaya, dan transformasi konflik. Dari berbagai teori ini, kita dapat memilih mana yang paling sesuai dan yang mungkin digunakan untuk mengelola konflik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Atila Taufik Arafi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya, Ali Zidan. Saya akan lanjutkan presentasi dengan pembahasan tentang pengertian Sunni Syiah. Yang pertama, sunnah. Sunnah secara harfiah berarti tradisi. Ahlu sunnah berarti orang-orang yang secara konsisten mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, tradisi Nabi dalam tuntutan lisan maupun amal beliau serta sahabat mulia beliau. Ahlu sunnah menjadi istilah khusus yang ditunjukkan kepada kelompok yang menjadi pengikut dan yang berpegang teguh kepada sunnah dan menjadi mainstream atau arus utama. Term ini juga digunakan untuk menunjukkan siapa saja yang mengikuti salah satu imam mazhab yang populer seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Sunnah juga ditunjukkan kepada kelompok yang menerima kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah atau pemimpin agama dan pemimpin politik umat Islam setelah Nabi Muhammad meninggal dunia pada tahun 632 Masehi. Pendapat lain diutarakan oleh Ira M. Latidus dalam bukunya bahwa umat Islam terpecah dalam memperebutkan kedudukan khilafah. Muslim yang menerima kesuksesan Muawiyah dan serangkaian khalifah sesudahnya disebut Sunni. Sedangkan mereka yang bersikeras bahwa Ali adalah satu-satunya khalifah yang berhak dan bahwasannya hanya keturunan yang berhak meneruskan dan menggantikannya disebut Syiah. Ada juga beberapa pakar yang menyatakan bahwa kelompok Ahlus Sunnah muncul sebagai reaksi atas paham Mu'tazilah yang disebarkan oleh Wasil bin Atta dan yang sangat mengandalkan akal dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua ada Syiah. Syiah secara etimologi berarti pengikut, pendukung, pembela, pecinta yang kesemuanya mengarah kepada makna dukungan kepada ide atau individu dan kelompok tertentu. Ajaran Syiah berawal pada sebutan yang untuk pertama kalinya ditujukan kepada para pengikut Ali.
pemimpin pertama Ahlul Bait pada masa hidup Nabi. Muhammad Jawad Mahnia, seorang ulama beraliran Syiah, memberikan definisi tentang kelompok Syiah sebagaimana yang dikutip oleh Profesor M. Quraish Shihab dalam bukunya, bahwa mereka adalah kelompok yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah ditetapkan dengan nas atau pernyataan yang pasti tentang khalifah atau pengganti sebagai beliau dengan menunjukkan Imam Ali KW. Definisi ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Ali Muhammad Al-Jurjani, seorang Sunni beraliran Asy'ariyah, yang dikutip juga oleh Profesor Quraish Shihab dalam bukunya, bahwa Syiah adalah mereka yang mengikuti Sayyidina Ali dan percaya bahwa beliau adalah imam sesudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan percaya bahwa imamah tidak keluar dari beliau dan keturunannya. Lebih lanjut, Quraish Shihab menyatakan bahwa benih Syiah muncul sejak masa Nabi Muhammad SAW, atau paling tidak secara politis benihnya muncul saat wafatnya Nabi. Pembaitan Abu Bakar di Saqifah. Ketika itu keluarga Nabi dan sejumlah sahabat memandang bahwa Ali bin Abi Thalib lebih wajar dan lebih berhak menjadi khalifah Nabi ketimbang Abu Bakar. Mereka berpendapat bahwa banyak hadis Nabi dengan jelas menegaskan bahwa Ali telah dilindungi dari kesalahan dan dosa, baik dalam tindakan maupun perkataan, dan Ali paling mengetahui tentang Islam dan hukum-hukumnya. Syiah adalah mazhab politik yang pertama lahir dalam Islam, tampil pada akhir masa pemerintahan Utsman, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali. Kalangan Syiah sepakat bahwa Ali adalah khalifah pilihan Nabi dan Ali adalah orang yang paling utama di antara para sahabat Nabi. Kalangan Syiah tidak bersikap sama dalam menetapkan posisi Ali dan keturunannya. Sebagian bersikap ekstrim dan sebagian lain bersikap moderat. Kelompok moderat terbatas hanya pada mengutamakan Ali atas semua sahabat, tidak mengkafirkan seseorang, dan tidak memutuskan Ali hingga dipandang mengatasi semua manusia. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Ayam Rahana. Tempat dan waktu saya persilakan. Oke, terima kasih kepada rekan saya Atila. Saya lanjut pembahasan mengenai teologi Sunni Syiah dan akar konflik. Yang pertama ada teologi Sunni Syiah. Nah, apa sih teologi? Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan agama. Yang pertama ada teologi Syiah. Seorang penulis Mesir, Ahmad Amin, mencoba menyederhanakan ciri-ciri eksklusifisme menjadi 4 prinsip utama saja. Yang pertama ada ismah atau ketakbercatatan imam. Yang kedua, Mahdisme dalam Syiah Itsna Asyariah yang mempercayai adanya 12 imam. Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar adalah imam yang ke-12. Al-Muntazar gaib menghilang pada tahun 260 Hijriah. Syiah Itsnan Al-Syariah meyakini bahwa suatu saat Nabi Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar atau Imam Mahdi akan kembali untuk menegakkan keadilan dan kebenaran kepada kaumnya. Paham inilah yang disebut dengan Mahdisme. Yang ketiga, Taqiyah atau melindungi menuntun diri. Bahwa Taqiyah adalah salah satu strategi gerakan konflik Syiah, di mana dalam konsep ini disebutkan bahwa di bawah kondisi yang mengancam keselamatan, seorang pengikut Syiah diperbolehkan untuk menyembunyikan identitas kesyiahannya dan menampakkan sisi lain dari dirinya. Konsep ini muncul karena sarjana-sarjana Syiah menganggap bahwa Syiah dalam sejarah selalu menjadi objek persekusi kaum Sunni yang mayoritas dan pemilik kekuatan politik. Yang terakhir, ada raj'ah, kekembalian imam. Permasalahan yang paling membedakan antara Sunni dan Syiah adalah masalah imamah.
Masalah imamah adalah masalah yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Doktrin imamah yang dianut Syiah bertitik tolak dari keyakinan kaum Syiah bahwa imam yang adil akan selalu diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke persada bumi ini untuk membimbing umat manusia sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah ditunjukkannya. Imam pilihannya itu mempunyai kualifikasi tertentu untuk ditunjukkan melalui wasiat nabinya, dan selanjutnya dengan penunjukan seorang imam terhadap penggantinya secara terus-menerus sampai dengan imam yang ke-12. Imam menurut Syiah diberi otoritas seperti halnya Rasul dalam menginterpretasikan esoteris wahyu dan memimpin kaum muslimin. Syiah meyakini bahwa imam memperoleh ilham ilahi dan terjaga dari dosa dan khilaf, dan imam akan membawa kepada keselamatan. Syiah menegaskan bahwa kekhalifahan Islam di mana bimbingan esoteris dan kepemimpinan rohani merupakan unsur-unsur yang tak terpisahkan, adalah milik Ali dan keturunannya. Mereka juga percaya bahwa menurut keterangan Nabi, Imam Ahlul Bait berjumlah 12 orang dan berkeyakinan bahwa ajaran Al-Quran adalah sah, berlaku, dan dilaksanakan setiap orang dan mesti dipelajari melalui bimbingan Ahlul Bait. Syiah percaya bahwa setelah Nabi wafat, kekhalifahan dan kekuasaan agama berada di tangan Ali. Kepercayaan ini berpangkal pada pandangan tentang kedudukan dan tempat Ali dalam hubungan dengan Nabi, hubungan dengan kalangan terpilih di antara para sahabat maupun hubungan dengan kaum muslimin umumnya. Syiah dengan konsep imamahnya memberikan dampak yang signifikan bagi kelangsungan dalam percaturan dan pertarungan ideologis, khususnya di bidang politik. Bahkan masuknya dalam diskursus pemerintahan secara konstan dan adanya doktrin imam kepada imam sebagai dimensi esoteris dan akidah Syiah. Yang kedua, ada teologi Sunni. Doktrin utama ahli sunnah atau Sunni adalah bahwa Al-Quran bukanlah makhluk atau tidak diciptakan, yang berbeda dan menentang doktrin Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk atau diciptakan. Kepercayaan dan ideologi Sunni yang menunjukkan kepada ajaran masa awal Islam guna mengikuti Nabi Muhammad, para sahabat, dan para tabi'in. Menurut Muhammad Imarah, sebagaimana dikutip Quraisy Shihab, bahwa Sunni memperuncutkan keutamaan Khulafa Rasyidin sesuai urutan masa kekuasaan mereka. Mereka membalat yang memegang tampuk kekuasaan, baik penguasaan yang taat maupun tidak, menolak revolusi dan pembangkangan sebagai cara untuk mengubah ketidakadilan. Selanjutnya masuk ke dalam akar konflik. Konflik di Suriah berawal dari sebuah protes terhadap penangkapan beberapa pelajar di kota kecil Daraa. Ketika itu Maret 2011, 15 pelajar berumur antara 9 sampai 15 tahun menulis slogan-slogan anti pemerintah di tembok-tembok kota. Slogan-slogan itu berbunyi, rakyat menginginkan rezim turun. Anak-anak ini memungkinkan terinspirasi oleh pengolakan di Tunisia yang menyebabkan Presiden Zainal Abidin bin Ali turun pada 14 Januari 2011 dan penggolakan Mesir yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Hosni Mubarak pada 1 Februari 2011. Melihat aksi pelajar itu, polisi Suriah yang dipimpin oleh Jenderal Hafez Najib, sepupu Presiden Bashir al-Assad, menangkap dan memenjarakan anak-anak ini. Akibatnya dilahirkan gelombang protes yang menuntut pembebasan anak-anak tersebut. Reaksi tentara terhadap protes itu berlebihan. Mereka menambaki para pemrotes dan mengakibatkan 4 orang meninggal.
Reaksi itu tidak meredakan protes, sebaliknya, protes semakin meluas dari darat menuju kota-kota pinggiran Latakia dan banyak di pantai Mediterania atau Laut Tengah, Homs, Ar-Rasqa, dan Hama di Suriah Barat, serta Deir ez-Zor di Suriah Timur. Protes dan demonstrasi ini kemudian berkembang menjadi perang sipil yang dahsyat. Perang ini tidak saja menggunakan senjata konvensional sebagaimana layaknya yang digunakan dalam perang, tapi juga menggunakan senjata kimia. Ada pandangan yang menyatakan bahwa perang yang saat ini terjadi di Suriah adalah perang antara mazhab Syiah yang diwakili oleh Bashar al-Assad dan para penentangnya yang bermazhab Sunni. Pandangan ini dibangun atas fakta yang terjadi di Suriah. Ada dua kekuatan besar yang sedang bertarung, yakni Arab Saudi yang bermazhab Sunni dan Iran bermazhab Syiah. Fakta lainnya adalah bahwa pemerintah Assad didukung oleh Iran dan gerakan Hizbullah. Iran merupakan negara yang bermazhab Syiah dan Hizbullah adalah gerakan berhaluan Syiah yang bermarkas di Lebanon. Sebaliknya, para penentang Assad mendapat dukungan negara-negara yang bermazhab Sunni seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Afghanistan. Dengan merujuk peta konflik yang terjadi di Suriah, pertanyaan menarik yang perlu diajukan adalah apakah benar konflik di Suriah kemudian bisa dikatakan sebagai konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan teologis? Terlalu sederhana untuk menyatakan bahwa konflik tersebut merupakan konflik teologis. Meskipun asumsi tersebut juga tidak bisa dibatalkan sama sekali, sebuah konflik terjadi tidak disebabkan oleh satu sebab tunggal. Konflik selalu lahir oleh sebab yang kompleks dan diliputi oleh banyak faktor dan kepentingan. Isu agama biasanya merupakan salah satu faktor pemicu di antara faktor-faktor yang lahir sebagai penyebab konflik. Atas dasar pandangan ini, dapat dimengerti kemudian jika para analis konflik Suriah menyatakan bahwa konflik tersebut bukan konflik perbedaan teologis antara Sunni versus Syiah. Dalam sebuah wawancara dengan jaringan Fox News, Rabu 18 September 2013, Bashar al-Assad bahkan menyebut konflik yang terjadi di Suriah bukan perang saudara, melainkan telah diserang oleh puluhan ribu pejuang jihad asing yang bersekutu dengan Al-Qaeda. Terima kasih. Terima kasih kepada EN. Saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara Dewi Wulandari. Saya akan membahas tentang perang Irak-Iran di tahun 1980 sampai 1999. Perang Iran-Irak yang terjadi pada 1980 hingga 1988 merupakan salah satu konflik terparah di Timur Tengah hingga kini. Meskipun tak mengubah batas wilayah secara signifikan, di mana satu pihak dapat menguasai wilayah pihak lain. Namun konflik ini menjadi salah satu disrupsi utama Iran dan negara-negara Arab hingga kini. Tak hanya itu, ini semakin menegaskan bahwa masalah perbatasan di Timur Tengah tak dapat dianggap sepele. Faktor keberadaan sumber daya alam menjadi salah satu pemicu utama. Mengingat sepanjang pembatasan kedua negara hingga Teluk Persia merupakan wilayah kaya minyak dan menjadi aset berharga bagi keduanya untuk mendulang pendapatan nasional. Kebutuhan akan akses pengapalan minyak dan gas adalah salah satu di antaranya di mana wilayah Shat al-Arab akan dipertaruhkan. Dampak dari perang Iran-Irak sangat luas dan menjangkau segala sektor, mulai ekonomi, politik, dan sosial budaya, terutama pada warga sipil. Tak hanya itu, berbagai teknologi perang digunakan secara luas dalam perang, seperti bom, ranjau darat, senjata kimia, dan helikopter. Hingga kini,
perang Iran-Irak masih dipandang sebagai perang terbesar di Timur Tengah pada abad ke-20, di mana pertentangan antara kedua pihak, termasuk akibat konflik Sunni Syiah, masih terjadi. Tulisan ini akan berusaha menjelaskan bagaimana pandangan geopolitik mengenai perang ini, penyebab-penyebab lain, strategi kedua pihak, hingga anti-klimaks dan resolusi konflik ini. Perang Iran-Irak terkenal karena jumlah pasukan yang cukup besar dan karenanya jumlah korban jiwa dari kedua pihak juga cukup besar. Kedua pihak tercatat menurunkan lebih dari 2 juta personel militer selama 8 tahun pertempuran. Taktik yang digunakan kedua pihak serupa dengan taktik era Perang Dunia I, di mana terdapat banyak jaringan parit pertahanan untuk menangkal serbuan. Taktik gelombang manusia juga jamak dipakai, di mana kekuatan dipusatkan pada kuantitas pasukan untuk secara langsung menyerbu basis, di mana terdapat banyak jaringan parit pertahanan untuk menangkal serbuan. Taktik gelombang manusia juga jamak dipakai, di mana kekuatan dipusatkan pada kuantitas pasukan untuk secara langsung menyerbu basis-basis pertahanan musuh direct warfare. Meskipun begitu, kapabilitas kedua pihak sejatinya cukup berbeda. Meskipun secara kuantitas, baik Iran maupun Irak cukup memadai. Belum lagi terdapat perbedaan nyata kondisi politik luar negeri kedua negara, sehingga kedua negara. Kekuatan dan sekutu militer Iran dan Irak pada dewasa 1960 hingga 1970-an, Irak menjalin kedekatan dengan negara-negara blok timur, terutama Uni Soviet, Polandia, Cina, Yugoslavia, oleh keberadaan Partai Ba'ath yang berideologi sosialisme, membuat Irak mendapatkan banyak suplai alutsista terbaru. US Armored Control and Disarmament Agency 1988. Selain Uni Soviet dan negara blok timur, Irak menjalin kedekatan relasi dengan Prancis, di mana negara tersebut kemudian menjual jet-jet tempurnya kepada Iran secara eksklusif. Negara-negara Arab, terutama Mesir dan Arab Saudi, menjadi pihak yang paling getol mendukung Irak. Dengan argumen bahwa dengan kemenangan Irak, bangsa Arab dapat menjadi hegemon dan menguasai Teluk Persia yang merupakan wilayah paling strategis di Timur Tengah, sekaligus mendominasi. Hal yang mengejutkan adalah bahwa negara-negara dari Barat turut menyuplai persenjataan dan bantuan untuk Irak pada periode pertengahan hingga akhir tahun. Meskipun sentimen anti Barat turut terjadi di negara tersebut, pada dasawarsa 1960 hingga 1970-an, tak hanya Prancis yang sejak 1970-an memang tertarik, Amerika Serikat dan Inggris turut membantu. Dua negara terakhir tercatat memberikan bantuan berupa penjualan alutsista secara eksklusif senilai total $200 juta. Sejak 1991, alutsista tersebut mencakup helikopter, peluru pedang, hingga amunisi. Sementara itu, senjata mulai dari tahun 2003, terutama persenjataan China dan Jepang, radar, pengintai, hingga sistem pertahanan udara yang nantinya akan ditempatkan di perbatasan US Armored Control and Disarmament Agency 1988. Dukungan negara-negara Barat tersebut menunjukkan bahwa mereka berusaha melawan hegemoni Irak yang setelah revolusi Islam 1979 berusaha untuk menjadi penguasa di kawasan tersebut dan menyebarkan semangat revolusi Islam. Apalagi Ayatollah Khomeini telah menyerukan perlawanan terhadap kekuatan Barat yang dahulu mendukung pemerintah Irak
oleh Reza Pahlavi. Fundamentalisme yang sedang menguasai masyarakat Irak turut pula merusak hubungan negara tersebut dengan barat, menjadikan negara-negara barat dianggap berpikiran secara politik. Sebagai negara yang menganut ideologi sosio-nasionalisme dan dipimpin oleh seorang presiden yang berpandangan realisme agresif, Irak tentu saja berusaha mengembangkan kebijakan terutama sejak konflik atas Shah al-Arab. Selain melakukan eksternal policy dengan membeli berbagai alutsista, terutama dari blok timur, Irak juga meningkatkan kuantitas personel militernya. Sebelum melakukan invasi terhadap wilayah Irak, Irak memiliki total 205 personel yang terbagi dalam 3 operasi angkatan darat. Di dalamnya terdapat total 15 divisi pada periode akhir perang. Dengan adanya peningkatan drastis dalam personel militer Irak memiliki lebih dari 1.500 personel militer. Di sisi lain, Iran yang kehilangan dukungan internasional semenjak konflik berusaha mengandalkan alutsista barat yang dibeli pada era Shah. Katanya, usia persenjataan tersebut lebih tua dan sulit diperbaiki apabila mengalami krisis. Belum lagi dengan pudarnya dukungan barat, praktis Iran tak memiliki cadangan suku cadang sebagai suplemen persenjataan. Alhasil, Iran kemudian mengandalkan pasar gelap untuk memperoleh suku cadang dan persenjataan tambahan. Tentunya dengan biaya sangat tinggi. Iran mendapat dukungan dari milisi-milisi Kurdi yang berjuang melawan penindasan pemerintahan Irak. Selain itu, Korea Utara, Libya, Suriah, dan Israel juga mendukung Iran. Ghazardi 2009. Negara terakhir tersebut mendukung Iran secara implisit atas dasar permusuhan antara Arab dan Israel yang telah berlangsung sejak 1948. Berbeda dengan Irak yang mengandalkan kapabilitas pasukan militer regulernya, Iran juga mengandalkan paramiliter persenjataan yang telah berbentuk setelah revolusi. Di antaranya pasukan pegawai revolusi Islam, Sepak Pasdaran Ekseleb Islami, pasukan mobilisasi rakyat, Basij, dan Brigade Hood. Para militer tersebut selain membantu pasukan reguler mempertahankan wilayah dari invasi Irak, juga bertugas untuk memobilisasi masyarakat sipil Iran untuk mendukung pertempuran. Seperti dengan pembentukan sukarelawan, pelatihan wajib militer, dan indoktrinasi. Dengan keterlibatan para militer sekaligus mobilisasi warga sipil tersebut, Iran menggunakan konsep sistem pertahanan rakyat semesta dalam menghadapi serangan Irak. Jalannya perang Irak kerap kali dipandang beragam dari berbagai sudut pandang. Ada beberapa analis yang menggugulkan Irak. Ada pula yang sebaliknya lebih memandang Irak sebagai pihak yang unggul. Bagian ini akan menjelaskan jalannya perang secara umum, simpel, dan netral. Namun tidak melupakan aspek-aspek penting yang secara strategis mempengaruhi jalannya perang. Meskipun Irak memulai tindakan ofensif terlebih dahulu dengan menginvasi perbatasan Irak pada 22 September 1980, pada dasarnya kedua pihak sama-sama menggunakan taktik yang hampir sama. Dengan melakukan taktik ofensif defensif secara periodik sejak 1988 sampai 1950, keunggulan pada pasukan Irak didapat pada paruh awal perang. Ketika Angkatan Udara Irak berhasil melakukan serangan spontan pada target-target penting di sepanjang perbatasan, termasuk berusaha melumpuhkan Angkatan Udara Irak. Dengan lumpuhnya Angkatan Udara Irak di perbatasan, akan mudah bagi Irak untuk melakukan serangan udara. Kordesman One Way Hanya
dalam waktu singkat, Irak berhasil menguasai kota Khorasan, di mana kota ini merupakan kota induk Irak. Tak hanya itu, Irak juga berhasil mengepung dua kota lain sekaligus berbatasan dengan kota Al-Arab, Abadan dan Ahmad, Hajj 2002. Meskipun begitu, Irak tak tinggal diam dan tetap melakukan perlawanan, di mana banyak pula pasukan Irak yang menjadi korban. Irak juga kesulitan dengan perbatasan Iran dengan Syria akibat medan gerilya kemudian di balik keunggulan ini, invasi memperlihatkan bahwa terdapat kelemahan dalam kejadian serta manajemen logistik yang tentunya menjadi aspek krusial dalam sebuah invasi besar-besaran. Semangat Iran untuk balik melakukan perlawanan tak lepas dari doktrin bahwa invasi Irak adalah perlawanan terhadap Islam di mana setiap penganutnya harus membela ajarannya. Cabin 2019. Keunggulan pasukan Irak disebabkan terutama karena penggunaan alutsista yang lebih canggih, hasil dari pembelian dari negara-negara blok timur yang secara masif dilakukan pemerintah Irak sepanjang 1970-an. Selain itu, dalam beberapa operasi militer, pasukan Irak mampu menandingi jumlah pasukan Iran. Mengingat banyak di antara operasi tersebut terjadi secara tak terduga, sehingga militer Iran, terutama di wilayah perbatasan, tak siap menghadapinya. Hal tersebut setidaknya terjadi pada tahun-tahun pertama pertempuran. Serangan balik pertama Iran dalam usaha memukul mundur Irak terjadi pada Januari 1981. Setelah 4 bulan mengalami pengepungan dan invasi dari darat dan udara, dengan terlebih dahulu membebaskan Susangan, Abadan, dan Ahmad. Pasukan Iran yang terdiri atas pasukan reguler dan pas darat dan dilindungi kendaraan lapis baja bergerak maju ke wilayah Hezbollah guna menguasai Syam al-Arab. Tujuan utama mereka adalah merangsek masuk ke perbatasan Irak yang tak dikawal dengan baik. Meskipun sempat kecolongan, Irak berhasil merespon dengan mengarahkan divisi lapis baja mereka, terutama seperti T-62 dan T-55. Pertempuran ini tercatat sebagai salah satu pertempuran lapis baja terbesar di dunia, di mana Irak kehilangan 45-55 tank. Sementara Iran kehilangan lebih dari 200 tank dari 330 tank yang dikerahkan. Kars 2014. Iran tak mampu menembus wilayah Syam al-Arab, terutama akibat medan yang berawa-rawa, menyebabkan manuver sulit dilakukan. Apalagi tank-tank Iran lebih berat dan lambat dibanding milik Irak. Apalagi tank-tank Iran lebih berat dan lambat dibanding milik Irak. Sejak pertempuran tersebut ini, militer Irak mulai mengalihkan strategi tempur mereka menjadi lebih bertahan. Wilson 2007-29. Terima kasih. Li. Akan saya Tiara Dewi. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang perang Irak-Iran. Perang pada tahun 1982 hingga 1983 jadi ajang dimulainya taktik yang dinamakan gelombang manusia yang dilancarkan Iran untuk melancarkan serangan balik yang kuat melawan Irak. Nah, taktik ini menitik beratkan pada kuantitas pasukan, di mana barisan terdepan adalah pasukan basis yang terdiri atas orang tua dan anak-anak, di mana banyak diantaranya tak memiliki pengalaman tempur sama sekali. Mereka bertugas untuk membersihkan ranjau dan berbagai rintangan guna memudahkan pasukan. Dan reguler di belakangnya untuk maju lebih jauh. Jumlah pasukan yang terlibat sebanyak puluhan hingga ratusan ribu dalam sekali operasi.
Taktik ini serupa dengan taktik Perang Dunia I, guna menembus garis pertahanan musuh secara frontal. Dengan hanya mengandalkan kuantitas pasukan, taktik ini sangat berdarah dan kerap kurang efektif, mengakibatkan puluhan ribu korban jiwa. Nah, secara umum pada 2 tahun tersebut, Irak lebih defensif dengan mengandalkan pos-pos dan parit pertahanan, serta senapan mesin untuk menangkal laju gelombang manusia. Periode ini juga menguak kelemahan militer Irak, yaitu seringkali kewalahan dalam menghadapi agresi dengan pasukan berjumlah besar sebagaimana yang dilancarkan Iran. Dalam 5 operasi militer dan 70 kali agresi minor yang dilancarkan Iran selama 1981 sampai 1983, pertahanan Irak dalam menguasai kota-kota Iran berkali-kali hampir jebol, terutama di Khorram Safir, Aglur Komando atau Chain of Command. Militer Irak juga kerap kali tidak bekerja dengan baik, sehingga menyebabkan banyak pasukan yang meninggalkan pos. Selama agresi Iran terjadi, ditambah lagi strategi Iran pada periode ini menggunakan campuran pasukan militer paramiliter, sehingga pasukan terima kasih kepada rekan saya Tiara Dewi. Selanjutnya perkenalkan diri, nama saya Karim Muslim. Saya akan melanjutkan pembahasan perang pada tahun 1982 hingga 1983 menjadi ajang dimulainya taktik yang dinamakan Indonesia yang dilancarkan Iran untuk melancarkan serangan balik kuat melawan Irak. Taktik ini menitik beratkan pada kuantitas pasukan, di mana barisan terdepan adalah pasukan Islam yang terdiri atas orang tua dan anak-anak, di mana banyak diantaranya tidak memiliki kemampuan untuk tempur atau tidak pernah memiliki pengalaman tempur sama sekali. Nah, mereka bertugas untuk membersihkan ranjau dan berbagai rintangan guna memudahkan pasukan di belakangnya untuk maju lebih jauh. Jumlah pasukan yang terlibat sebanyak puluhan hingga ratusan ribu dalam sekali operasi. Taktik ini serupa dengan taktik Perang Dunia I yang berguna menembus garis pertahanan musuh secara frontal. Dengan hanya mengandalkan kuantitas pasukan, taktik ini sangat berdarah dan kurang efektif, mengakibatkan puluhan ribu korban jiwa. Secara umum, pada 2 tahun tersebut, Irak lebih defensif dengan mengandalkan pos dan parit pertahanan serta senapan mesin untuk menangkal laju gelombang manusia. Periode ini juga menguak kelemahan militer Irak, yaitu seringkali kewalahan dalam menghadapi agresi dengan pasukan besar, sebagaimana yang dilakukan Iran dalam 5 operasi militer dan 70 kali agresi minor yang dilakukan Iran selama 3 tahun. Pertahanan Irak dalam menguasai kota-kota Iran. Pertahanan Irak dalam menguasai kota-kota Iran berkali-kali hampir jebol, terutama di Khorram Safir, Aglur Komando atau terkenal sebagai militer Irak juga kerap kali tidak bekerja dengan baik, sehingga menyebabkan banyak pasukan yang meninggalkan pos selama Iran terjadi. Ditambah lagi strategi Iran pada periode ini menggunakan campuran pasukan militer paramiliter, sehingga pasukan Irak kerap mengira bahwa agresi tidak sebesar yang dibayangkan. Hal ini terjadi sejak akhir 1991, di mana Iran beberapa kali berhasil kembali ke kota-kotanya yang awalnya. Pertengahan 1982 seolah menjadi titik balik, di mana Iran kemudian balas menyerang Irak. Target mereka adalah Basra, kota pelabuhan Irak yang berada di Al-Arab. Dengan taktik gelombang manusianya, Iran sebagaimana dinyatakan oleh sudah berhasil melakukan ini sebagai salah satu panggung tinggi dalam perang tersebut. Sebenarnya berharap bahwa mereka akan mendapat hasil yang sama ketika melakukan besar pada Mei 1982. Ekspektasi berikutnya adalah pasukan Iran dapat dengan segera menguasai Baghdad
Namun rupanya Irak telah benar. Kucuran dana dari Arab Saudi dan negara-negara barat serta alutsista baru dari blok timur ditambah dengan peningkatan ekonomi. Militer Irak telah belajar bahwa mereka kehilangan banyak pasukan sama Rusia di perseorangan dengan Irak. Pertahanan Irak jauh lebih tinggi dalam menghadapi salah satu pertempuran darat terbesar dalam sejarah tersebut. Moral pasukan Irak bangkit seiring dengan keterlibatan mereka untuk mempertahankan negara. Tak hanya alutsista baru, Irak juga telah merencanakan sistem pertahanan seefektif mungkin untuk menahan laju gelombang manusia Iran dengan jaringan parit, ladang ranjau, persenapan mesin, dan artileri. Tak lupa dukungan dari udara berupa pesawat tempur dan helikopter juga direncanakan oleh para ahli strategi tempur Irak. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Irak, di mana mereka berhasil mempertahankan Basra dan sekitarnya dari serbuan gelombang manusia. Iran akhirnya mundur kembali ke perbatasan semula pada awal tahun 1983. Nah, periode berikutnya, terutama pada 1984 sampai 1986, merupakan ajang penggunaan senjata kimia oleh Irak secara luas dan jual beli serangan dari kedua pihak. Nah, senjata ini efektif karena dapat menahan laju pasukan musuh tanpa harus berhadapan satu sama lain di palagan pertempuran. Namun konsekuensinya, Irak melakukan pelanggaran atas Konvensi Pelarangan Senjata Kimia Jenewa pada tahun 1925. Dengan senjata kimia tersebut, Irak mampu menciptakan kekacauan dalam strategi gelombang manusia Iran, sekaligus memukul mundur mereka. Nah, peluru kendali Scud yang didatangkan dari Uni Soviet turut dikerahkan dan menjadi keuntungan tersendiri bagi Irak. Fokus pertempuran pada periode ini adalah saling menguasai wilayah rawa-rawa atau bahasa Inggrisnya Battle of Bases, di mana rawa menjadi lokasi strategis untuk penempatan basis pertahanan. Irak kali ini lebih unggul dalam bertahan, sementara taktik gelombang manusia Iran mulai kurang efektif dalam menghadapi pertahanan berlapis Iran, terutama dalam ofensif bertajuk Operation Dawn atau biasa disebut Operasi Fajar. Terlebih suplai persenjataan Iran semakin terbatas dan jumlah pasukan Pasdaran yang bertempur di garis depan semakin menipis. Iran mulai mengubah strategi, tak lagi berfokus pada perebutan kota, namun dengan berusaha menguasai semenanjung Al-Khafau yang merupakan mulut dari Shat Al-Arab. Harapannya Iran dapat mengontrol arus distribusi minyak yang awalnya memasuki wilayah Iran. Setelah Al-Khafau direbut, minyak tersebut akan masuk ke wilayahnya. Selain itu, dengan menguasai Al-Khafau, Iran mendapat akses ke Kuwait sebagai usaha untuk mengekspor pengaruh revolusi Islam. Meskipun berhasil, Al-Khafau direbut kembali oleh Irak pada tahun 1988. Periode akhir pertempuran dimulai pada 1987, di mana Irak semakin memperkuat pertahanan mereka dengan alutsista, termasuk kawat berduri, ranjau darat, dan memagari daerah Shat Al-Arab dengan ranjau laut serta elektroda agar sukar ditembus oleh pasukan Irak. Irak memanfaatkan keberadaan milisi Mujahidin Khalq untuk membombardir dan meneror penduduk Iran dengan bom bunuh diri dan serangan roket. Tak hanya itu, bombardir di atas kota-kota penting juga semakin intensif dilakukan. Dengan pesawat tempur dan yang lainnya, peperangan semakin meluas ke Teluk Persia, menyebabkan Angkatan Laut Amerika Serikat harus melakukan intervensi untuk melindungi kapal-kapal tankernya. Mengingat Angkatan Laut Iran juga melakukan blokade atas kapal-kapal Irak yang melewati teluk tersebut. Di wilayah perbatasan bagian utara yang notabene dikuasai oleh bangsa Kurdi, serangan senjata kimia terjadi hampir setiap hari. Untuk mengimbangi Irak yang semakin menjadi-jadi, Iran melancarkan serangkaian operasi bertajuk Operasi Karbala. Namun tetap saja pertahanan Irak jauh lebih unggul, di mana pada akhir tahun 1987 Irak memiliki lebih dari 800.000 pasukan hasil wajib militer dan rekrutmen anyar, serta 5.000 kendaraan lapis baja. Pilot-pilot asing dari Uni Soviet dan negara-negara Arab juga didatangkan dengan lebih dari 900 pesawat tempur. Nah, operasi terakhir dalam perang ini adalah Operasi Tawakkalna 'ala Allah. Pada tanggal 25 Mei 1988,
dengan mengeringkan rawa-rawa di sekitar Shatt al-Arab. Operasi ini dilakukan setelah Irak berhasil merebut kembali semenanjung Al-Faw. Tentu saja dengan keterlibatan senjata kimia. Dalam salah satu operasi militer terbesar sepanjang sejarah ini, Irak berhasil merebut berbagai alutsista Iran dan menawan 2.500 tentara Iran. Setelah 8 tahun berperang, Iran telah kehilangan lebih dari 200.000 pasukan, di mana sebagian besar diantaranya adalah pasukan paramiliter yang dilibatkan dalam strategi gelombang manusia. Alutsista Iran dapat dikatakan benar-benar ludes ketika akhir perang, di mana Iran hanya memiliki 600 artileri, 75 pesawat tempur, dan 70 sampai 60 tank. Pada tanggal 20 Agustus 1988, perang dinyatakan berakhir setelah kedua pihak menyatakan damai dan mendatangi kesepakatan di Jenewa atau Swiss yang diprakarsai oleh PBB. Meskipun begitu, perundingan sempat berjalan alot karena klaim kedua negara atas wilayah penguasaan termasuk Shatt al-Arab tak kunjung usai. Kesepakatan damai tersebut diperkuat dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 548. PBB kemudian membentuk UNIMOG sebagai pihak yang memantau hubungan kedua negara termasuk masalah perbatasan. Pada 1990, Saddam Hussein mencabut klaim atas Shatt al-Arab dan menyatakan pengakuan secara resmi kepada Presiden Iran, Ahmad Hashemi Ahmadani, bahwa wilayah timur Shatt al-Arab merupakan wilayah Iran. Kesepakatan Algiers 1975. Sesuai dengan kesepakatan damai, kedua pihak melakukan pertukaran tawanan perang yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Karenanya, pertukaran tersebut baru selesai pada tahun 2003. Perang Iran dan Irak telah usai, karena konflik telah usai. Justru langsung itu, Saddam Hussein kembali masih kembali di konflik. Itu bang. Kepada rekan saya Saddam, yang saya akan melanjutkan presentasi dengan pembahasan tentang menurut pandangan Muhammadiyah. Melalui Muktamar ke-47, tanggal 18 sampai 22 Syawal 1436 Hijriah, bertepatan 1 sampai 7 Agustus 2015 Masehi di Makassar. Setelah mencermati perkembangan aktual dalam berbagai ranah kehidupan, maka Muhammadiyah menyampaikan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Di antara isu keumatan adalah membangun dialog Sunni Syiah. Akhir-akhir ini, energi umat tersedot dalam persoalan pertentangan antara pengikut kelompok Sunni dengan Syiah. Walaupun masih dalam skala yang relatif kecil dan lokal, kekerasan Sunni Syiah berpotensi meluas dan mengancam sendi-sendi persatuan umat dan bangsa Indonesia. Menurut Muhammadiyah, akar konflik Sunni Syiah sangat kompleks, antara lain karena masalah kesenjangan ekonomi, imbas konflik politik Irak, Suriah, dan Yaman, serta persaingan pengaruh politik keagamaan antara Iran dengan Arab Saudi di negara-negara Muslim termasuk di Indonesia. Pertentangan semakin tajam ketika ditarik ke ranah teologis dan sejarah pertumpahan darah di antara pengikut Sunni Syiah di masa silam. Untuk mencegah semakin luasnya konflik antara kelompok Sunni Syiah di Indonesia, Muhammadiyah mengajak Islam untuk mengadakan dialog intra umat Islam. Begitu ajakan organisasi bentukan Ki Haji Ahmad Dahlan tersebut. Dialog dimaksudkan untuk meningkatkan saling memahami persamaan dan perbedaan, komitmen untuk memperkuat kesamaan dan menghormati perbedaan, serta membangun kesadaran historis bahwa selain konflik, kaum Sunni dan Syiah memiliki sejarah kohabitasi dan kerjasama yang konstruktif dalam membangun peradaban Islam. Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk bersikap arif, menghormati semua sahabat dan keluarga Nabi Muhammad dengan tetap memegang teguh kemurnian akidah sehingga tidak terjebak pada pengutusan individu. Sebagai kekuatan Muslim terbesar di dunia, umat Islam Indonesia harus tampil sebagai penengah inisiator dialog. Membawa konflik negara lain ke Indonesia atas dasar sentimen golongan,
berpotensi merusak persatuan umat dan bangsa serta lebih jauh dapat melemahkan diri di tengah percaturan politik global. Muhammadiyah menghimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil prakarsa dialog di atas prinsip politik bebas aktif dan perjuangan menciptakan perdamaian dunia. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Ali Jidan sebagai moderator. Terima kasih. Baik, teman-teman, kita sudah ada di akhir diskusi dari kelompok kami. Kami akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil diskusi kami. Yang pertama ada kesimpulan. Akar masalah penyebab lahirnya konflik di Suriah bukanlah persoalan peradaban mazhab keagamaan antara Bashar al-Assad yang bermazhab Syiah Alawiyah versus para oposisi yang bermazhab Sunni. Penyebab konflik juga bukan karena pemerintah Suriah yang tidak demokratis, seperti yang terjadi di Tunisia, Mesir, dan Libya. Akar masalah yang menjadi penyebab konflik di Suriah adalah kepentingan politik dan ekonomi negara-negara pendukung oposisi yang menuntut penggantian rezim dan negara-negara yang mendukung Presiden al-Assad. Tuntutan penggantian rezim dan pengunduran diri Presiden al-Assad merupakan pintu masuk lahirnya konflik dan perang di Suriah. Ada 3 faktor utama yang terlibat dalam konflik di Suriah. Pertama, Presiden Bashar al-Assad dan para pendukungnya, oposisi Suriah, yang kedua oposisi Suriah, dan jihadis. Dampaknya bagi Suriah adalah jatuhnya korban jiwa dan pengungsi. Sejak meletusnya konflik pada Maret 2011 sampai dengan April 2013, jumlah korban meninggal sebanyak 1.500.000 jiwa, sementara warga yang mengungsi sebanyak 2,4 juta orang. 3/4 di antara pengungsi itu adalah anak-anak dan perempuan. Sekitar 4 juta warga Suriah yang kehilangan tempat tinggal dan tempat bertahan di Suriah dan tetap bertahan di Suriah sampai sekarang. Bagi dunia internasional, konflik Suriah berdampak dalam penanganan pengungsi. Selanjutnya ada saran dari kami. Saran sebagai bagian tak terpisahkan dari komunitas internasional, negara-negara anggota PBB yang bukan merupakan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 atas nama kemanusiaan selayaknya mendukung upaya perlindungan terhadap para pengungsi dan pencari suaka. Setiap negara selayaknya memiliki sistem penanganan pengungsi yang akuntabel serta didukung oleh aparatur keamanan dan petugas imigrasi yang handal dan profesional, yang memahami prinsip-prinsip perlindungan HAM, aspek pendidikan dan kapasitas gedung dalam demokrasi, dan HAM merupakan hal yang krusial bagi elit pemerintah dan pelaksanaannya. Pelanggaran HAM memiliki konsekuensi yang sangat serius, baik bagi pelaku maupun sistem menaunginya. Perlu ada insentif khusus terutama dalam bentuk kebijakan internasional, baik bagi negara transit maupun negara penerima pengungsi. Penambahan populasi yang signifikan bukanlah merupakan hal yang mudah untuk ditangani, baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Ada aspek sosial, psikologis, dan ekonomi politik yang harus diperhatikan. Tidak terkendalinya kedatangan pengungsi dapat menyebabkan negara penerima atau negara penampung semakin rentan terhadap instabilitas. Negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 harus dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konvensi tersebut dan menghormati komitmen yang telah mereka ikrarkan terhadap upaya perlindungan pengungsi. Perlu ada kepastian dan kejelasan dalam upaya resettlement bagi para pengungsi yang secara langsung melibatkan para negara pihak Konvensi 1951. Negara-negara yang menjadi tujuan pengungsi harus menyadari perlunya dukungan terhadap negara-negara transit dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang layak sehubungan dengan upaya perlindungan pengungsi dan pencari suaka. Sikap apatis hanya akan mencederai hubungan antara negara dan meningkatkan risiko instabilitas keamanan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau hal yang menyinggung dan tidak enak di hati kalian. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.